Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Today sermon pada hari ini bertemakan jangan jadi orang Kristen penonton. Mari kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat pertama, demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab banyak menggambarkan bahwa kehidupan Kristen itu sebagai sebuah pertandingan atau perlombaan. Pertanyaannya, perlombaan seperti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan? Kalau kita baca di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, bertandinglah dalam bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi perlombaan atau pertandingan yang dimaksud adalah pertandingan iman yang benar. Nah, pertanyaannya, iman yang seperti apa yang dimaksud? Karena iman yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah iman yang benar, iman yang menuruti aturan-aturan yang berlaku dalam firman Tuhan, supaya dia bisa meraih kemenangan. Itulah iman, pertandingan iman yang benar. Saudara-saudara, firman Tuhan mengumpamakan sebagai seorang olahragawan, dia bisa menjadi juara jika dia mengikuti peraturan-peraturan olahraga yang sudah ditetapkan tentunya. Kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ya, 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi saudara-saudara, saya kira setiap cabang olahraga itu ada aturan-aturan permainannya, ada aturan mainnya. Begitu juga di dalam pertandingan iman yang benar, ada aturan pertandingannya. Saudara-saudara, apa aturan-aturan, atau bagaimana kita bisa mengetahui ada aturan pertandingan atau perlombaan iman itu? Saudara-saudara, firman Tuhan itu adalah pedoman yang dapat memberi petunjuk supaya kita tidak melenceng dari iman yang benar ketika kita berada dalam pertandingan iman. Saudara-saudara, itulah sebabnya betapa pentingnya kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata kita juga harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bukankah Roma 10 ayat 17 berkata, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat, kita itu dipanggil bukan untuk jadi penonton, tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemain atau pelaku dalam sebuah pertandingan iman yang benar, yang mengikuti petunjuk dari firman Tuhan supaya kita bisa meraih kemenangan. Karena saudara-saudara, kalau kita hanya sebagai orang Kristen penonton, maka kita hanya sibuk dengan memberi komentar, hanya sibuk dengan mengkritik, mengumpat, menghakimi saudara-saudara kita yang sebenarnya mereka juga itu sama-sama sedang bertanding, sedang berada dalam arena pertandingan iman. Nah, bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan iman kalau hanya sebagai penonton? Justru itu berbahaya bagi kita sendiri.
Kita bisa jatuh, kita bisa celaka. Karena dalam kita bertanding, kita hanya bisa melihat orang lain, kekurangan-kekurangan orang lain, kesalahan orang lain. Bagaimana kita bisa meraih kemenangan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang penonton selalu merasa lebih pintar, selalu merasa lebih hebat dari pemain. Bukankah kita semua juga selalu menjadi penonton ketika kita menyaksikan ada pertandingan-pertandingan olahraga? Penonton itu hanya bisa memperhatikan orang lain, sedangkan dia tidak memperhatikan dirinya sendiri. Kita yang tidak tahu bermain sepak bola, tetapi kalau kita menjadi penonton, kita bisa menjadi lebih jago, lebih hebat dari pemainnya. Karena kalau misalnya pemain itu tidak bisa menggolkan, kita bisa memaki-maki, kita bisa mengumpat, kita bisa berkata dia adalah pemain yang bodoh, dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin orang-orang Kristen yang hanya pintar mengomentari orang lain yang bertanding, dia sedang tidak lagi berada di dalam arena pertandingan iman. Itu berarti bahwa mungkin saja dia sudah berada di luar dari arena pertandingan, tetapi dia tidak sadar. Saudara-saudara, oleh karena itu, orang yang sedang berada di dalam arena pertandingan, firman Tuhan berkata dia harus bisa menguasai dirinya. Jangan sampai dia terpancing dengan apapun. 1 Korintus 9 ayat 25 firman Tuhan berkata demikian. 1 Korintus 9 ayat 25, demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ya, kita baca saja sampai bagian A-nya. 1 Korintus 9 ayat 25a. Jadi orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, di situ firman Tuhan berkata semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa, tetapi dari dunia. Saudara-saudara, memang ada 3 keinginan di dunia ini yang selalu menjerat atau memancing kita supaya kita jatuh, supaya kita keluar dari pertandingan iman yang benar. Karena itu saudara-saudara, janganlah kita terpancing, dan kuasailah diri kita. Seharusnya sesama orang yang berada di dalam arena perlombaan, marilah kita saling memberikan semangat kepada saudara-saudara kita, saling memberikan kekuatan. Karena itulah aturan-aturan dalam sebuah pertandingan iman yang benar. Itu adalah aturan dari sebuah perlombaan iman yang benar atau iman yang hidup, supaya kita semua bisa sampai pada tujuan, yaitu kita menerima mahkota kehidupan. Kesimpulannya saudara-saudara, bahwa perjuangan kita sebagai orang Kristen, ya, adalah membuat supaya iman kita selalu hidup. Karena iman yang hidup adalah iman yang selalu bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dengan benar, dan kita akan semakin mengerti akan firman-Nya. Iman yang hidup atau iman yang benar akan membawa kita untuk kita tetap mengikuti aturan-aturan pertandingan yang diwajibkan Allah bagi kita. Karena itu saudara-saudara, berlombalah dalam pertandingan iman yang benar, maka kita akan hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Karena itulah janji Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Firman-Mu telah membawa kami untuk semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biar kami menjadi orang percaya yang bukan hanya sebagai penonton, tetapi kami sungguh-sungguh dapat menjadi orang percaya yang masuk dalam pertandingan iman yang benar. Itulah sebabnya kami mohon kekuatan dari Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan senantiasa memberikan kepada kami hikmat, memberikan kepada kami kemampuan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan,
untuk kami dapat memiliki iman yang benar, karena kami memiliki kerinduan untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pedoman untuk kami bisa mendapatkan kekuatan, untuk kami dapat berhasil dalam kami masuk dalam pertandingan iman. Tuhan, kami percaya bahwa tidak secara kebetulan Engkau menyatakan firman-Mu bagi kami, agar supaya kami tetap berpegang pada firman-Mu yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan, berkati semua kami, dan kami yakin dan percaya janji Tuhan selalu digenapi bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mau hidup dalam pertandingan iman yang benar untuk meraih kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.